Saya mengikuti penjelasan yang ada di buku biasanya. Awal itu kita harus mulai dengan baja ya. Anda sudah dapat bahan bangunan mestinya. Jadi baja itu ya, baja itu apa ya? Besi ditambah dengan campuran-campuran lain ya. Logam aslinya itu besi, mungkin ada logam-logam lain yang ditambahkan, mangan dan sebagainya. Ada karbon jelas tambahannya. Tapi keuntungannya dibandingkan dengan material lain seperti misalnya beton ya, yang terutama kalau di bangunan besar, itu yang pertama dari sisi keseragaman itu yang sudah pasti ya, karena dia dibuat di pabrik, maka mutu komponen baja itu kita bisa jamin dah ya. Artinya variasinya kecil ya, dibandingkan dengan beton, meskipun misalnya betonnya dibuat di batching plant gitu ya, ada tempat membuat betonnya di sebelah area konstruksinya. Meskipun begitu tetap saja variasi material pembuat betonnya akan membuat mutu betonnya spektrumnya cukup lebar ya. Sementara kalau baja lebih yakin kita mutunya karena dibuat di pabrik. Lalu dari sisi berat struktur biasanya baja jauh lebih ringan ya dibanding beton. Artinya untuk membuat bangunan dengan kekuatan yang sama, kalau kita pakai baja kemungkinan besar berat strukturnya akan jadi lebih ringan ya. Nah, ringan itu artinya apa? Bisa jadi harga, tapi kalau harga satuan mungkin baja jauh lebih tinggi daripada beton ya. Jadi meskipun ringan bisa jadi tetap lebih mahal ya. Ringan itu yang paling menguntungkan itu terutama di Indonesia ini kalau di daerah yang rawan gempa ya. Kalau dinamika struktur Anda belum sampai gempa, gaya gempa itu kalau gempa terjadi itu sebanding dengan massa dari struktur ya. Jadi kalau struktur kita ringan, gaya gempanya relatif dapatnya lebih kecil ya, dibanding dengan struktur yang berat ya. Jadi dari sisi itu baja cukup menguntungkan ya. Bedanya satu-satunya yang agak kalah dia dengan beton itu jelas dari sisi harga ya. Harga bangunan baja jauh lebih mahal daripada harga bangunan beton. Dari sisi tadi berat, kemudian variabilitas propertinya jauh lebih baik ya, tidak terlalu bervariasi. Kemudian dari sisi lingkungan ya, green tingkat kehijauannya, hijau tanda petik gitu. Baja juga lebih hijau, artinya baja itu sangat recyclable ya. Bisa di-recycle terus gitu ya. Bangunannya misalnya dirobohkan, terus bajanya diolah lagi jadi baja yang baru bisa gitu. Bahkan memang harus ada. Kalau Anda perhatikan, saya nggak tahu apakah Anda di bahan bangunan baja itu entah lihat YouTube-nya atau cari informasi di mana, pembuatannya itu memerlukan baja-baja scrap ya. Jadi tidak melulu besi murni itu yang dibuat, yang dijadikan bahan untuk baja struktural yang keluar dari pabrik ya. Harus ada sekian persen yang scrap ya, yang bekas baja sebelumnya. Jadi recycle-nya tingkat recyclabilitasnya tinggi. Kalau beton begitu bangunannya dihancurkan, sisa betonnya tidak bisa dijadikan beton lagi ya. Harus mulai dari pasir dan kerikil atau batu pecah yang baru. Recycle beton masih dalam tahap penelitian saat ini ya. Jadi dari sisi itu juga menguntungkan ya. Jadi dari sisi itu jelas. Nah, kita apalagi untuk teknik kelautan di lepas pantai sejauh ini kita hanya punya bangunan baja ya. Beberapa negara di Laut Utara itu sudah ada yang menggunakan beton karena ya mudah buat mereka membuat bangunan beton di lautnya di sana. Kita karena masih mengandalkan fabrikasi di darat dan ditarik ke laut, itu baja jauh lebih menguntungkan ya. Akan sulit kalau membuat bangunan beton terus ditarik ke laut. Jadi aplikasinya untuk kita di teknik kelautan cukup banyak ya.
terutama di anjungan lepas pantai. Nah, karakteristik yang utama dari baja itu terlihat dari uji tarik ya. Ini mulai ke mekaniknya. Jadi kalau sigma epsilon ya, tegangan regangan ya. Oh, satu lagi ya. Nah, kalau di AISC tegangan itu hurufnya tidak sigma lagi, tapi hurufnya F ya. Bisa pakai F kecil dan F besar ya. Sebenarnya ini bukan barang baru ya, karena di beton pun Anda pakai F untuk tegangan ya. Ada tegangan tekan ya, kekuatan beton, pakainya FC prime ya. Hurufnya F ya. Nah, tapi kalau di baja tegangan itu tegangan yang terjadi menggunakan huruf F yang kecil. Jadi misalnya kalau ada batang tarik begitu, itu kan tegangan yang terjadi pada batangnya, labelnya F kecil, nilainya misalnya G normalnya dibagi dengan A gitu ya. Jadi sigma itu ditaruh sebagai F kecil di sini. Kalau F besar ini properti ya. Jadi tegangan yang terjadi pada baja yang ditarik misalnya ya, atau kekuatan dari suatu mutu baja tertentu itu pakai F besar hurufnya. Nah, kalau baja ditarik, pertama hubungan tegangan regangannya akan linier, ya, akan linier begitu sampai suatu batas tegangan tertentu yang namanya F yield, ya, tegangan yield itu bagi kita diterjemahkan sebagai leleh ya, yield stress. Di kita di dunia konstruksi teknik sipil, yield ini diterjemahkan sebagai tegangan leleh. Kalau di metalurgi beda lagi ya. Yield ini mereka terjemahkan sebagai luluh pakai huruf U ya. Karena leleh itu mereka pakai untuk hal yang lain, yaitu melting ya. Apa namanya? Bajanya mencair, nah itu yang disebut sebagai leleh ya. Kalau dipanaskan kan jadi cair ya. Sementara kita umumnya menggunakan leleh itu untuk yield ya. Jadi di sini belum mencair bajanya, masih berupa baja, hanya deformasinya saja yang besar ya. Jadi dia ke sana. Tegangannya tidak bertambah, regangannya yang bertambah. Regangan ini kan deformasi ya. Kalau masih ingat kan tambahan deformasi dibagi dengan panjang awal gitu ya. Jadi pada saat yield ini deformasinya bertambah tanpa terjadi peningkatan tegangan ya. Nah, setelah beberapa jauh ini kemudian dia punya penguatan lagi ya. Namanya ya, ini penguatan dulu aja, menguat sampai tegangan maksimumnya. Ini maksimum tegangan tertinggi yang bisa dicapai waktu uji tarik. Labelnya FU, dibacanya tegangan ultimate ya. Ultimate stress. Diterjemahkannya juga tegangan ultimate saja ya. Ultimate stress, jadi tegangan paling tinggi yang bisa dicapai pada saat uji tarik. Setelah ini yang tertinggi ini tercapai, biasanya dia putus ya. Batang yang ditarik itu putus ya. Jadi ini udah putus di situ. Oke, jadi perilaku struktur baja itu begini. Area yang di sini di mana kurva tegangan regangan masih linier ini disebut zona elastis. Ya, zona elastis di mana kemiringannya ini adalah modulus elastisitas ya. Jadi modulus elastisitas berbanding 1 begitu. Untuk baja E-nya itu konstan. Kalau pakai satuan internasional 200 gigapascal. Kalau pakai satuan US 29.000 KSI ya. Kips per square inch KSI. Kita karena di ISC yang sekarang pakainya satuan US, jadi yang kepakai yang ini nanti. Ya. 29.000 KSI. Itu di bagian yang elastis. Kemudian setelah yield dia akan berdeformasi sampai sini. Ini zonanya namanya zona plastis ya. Plastic zone. Plastis.
Lalu waktu ada tambahan kekuatan ini namanya strain hardening. Ya. Jadi mengeras lagi nih ininya ya. Jadi ada perlawanan lagi sehingga perlu tegangan yang lebih besar untuk melakukan deformasi yang lebih jauh. Itu perilakunya. Batas yield dan ultimate ini berbeda-beda untuk campuran baja tertentu ya. Jadi tergantung mutunya batas yield dan batas ultimate ini bisa macam-macam ya. Ada beberapa jenis kodenya biasanya dari ASTM-nya ya. ASTM itu standar untuk material ya. American Standard for testing kalau nggak salah, testing of material gitu ya. Jadi ada cara-cara pengujiannya. Jadi yang umum itu biasanya A36 gitu misalnya, yieldnya itu jatuh di 36 KSI begitu. Lalu ada yang lain, Anda tinggal lihat nanti di steel construction manualnya ada, di slide saya cuplik beberapa, ada yang umum digunakan, ada rasanya 992, 55 berapa. Kalau ini sih bukan kesinya, ini nomornya aja ya. Jadi kalau begini nanti ini F yieldnya, yang ini misalnya 36 KSI, yieldnya, terus U-nya kalau tidak salah 58. Kalau 992 ini F yieldnya 50 kalau tidak salah. KSI dan FU-nya di 65 ya. Dan seterusnya ya. Jadi mutu yang bermacam-macam itu mengubah-ubah posisi F yield dan F ultimate ini ya. Tegangan leleh dan tegangan ultimate-nya akan berbeda-beda, tapi modulus elastisitasnya tetap ya. Jadi kemiringan di awalnya ini tetap ya. Jadi nanti kalau ada baja mutu yang lain mungkin dia terus ke sini, baru di sini lelehnya, kemudian dia hardeningnya di situ misalnya ya. Sehingga yield-nya lebih tinggi, ultimate-nya juga ikut lebih tinggi. Ya, begitu seterusnya. Nah, makin tinggi mutu bajanya, batas atau apa nih namanya, daerah plastiknya ini biasanya makin pendek ya. Jadi nanti suatu saat kalau ada yang paling tinggi itu dia mungkin cuma begini aja. Nah, gitu aja. Nah, kalau yang begini, ini yieldnya jelas nih ya. Pas deformasi panjang ini yield ini. Tapi kalau untuk baja mutu yang tinggi, yang tidak jelas di mana yieldnya, biasanya yieldnya itu ditentukan dari yang namanya proportional limit ya. Proportional limit itu nilainya 0,2% kalau tidak salah saya. Nah, saya pastikan dulu. Ya? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Yang dikategorikan baja mutu tinggi itu yang dinilai apanya ya, Pak? Angka ini. Jadi makin ke atas makin tinggi mutunya gitu ya. Kalau F yield-nya misalnya di 36 ini belum mutu tinggi. Ini biasa ini. 50 pun masih biasa sebenarnya. Ada yang lebih tinggi dari ini 65. Kalau untuk lasan itu bisa sampai 70, 80 kalau nggak salah. Untuk baut juga lebih tinggi. Nah, makin ke sini itu makin tinggi, makin besar yield-nya itu makin tinggi. Biasanya yang mutu tinggi sekali itu untuk sambungan sih dipakainya. Untuk baut dan las ya. Jadi buat penyambung agar kalau struktur terjadi kegagalannya tidak di sambungan. Itu disebut high strength steel gitu ya. Tapi yang ini masih belum terhitung mutu tinggi. Jadi yield-nya masih kelihatan kalau ini. Ya, jadi mutu tinggi itu ya kayak gini. Nilai yield-nya itu lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Levelnya juga ada beberapa sebenarnya. Tinggi kalau untuk baut setidaknya ada 2 level gitu ya. Di berapa ya? 80 dan ya nanti pas di baut kita ketemu lah tabelnya ya. Ya, jadi mutu tinggi itu artinya yield sama ultimate-nya makin ke atas ya, makin lebih tinggi. Oh, tadi saya mau cari proportional limitnya. Rasanya 0,2%. Dari mana ya? Ya nanti Anda lihat sendirilah. Di slide saya taruh sih sebenarnya. Jadi kalau kayak begini,
ini 0,2%. Artinya ini itu adalah regangan pada saat yield. Ya. Jadi, bukan regangan, rasio regangan residual, istilahnya residual. Jadi ini regangan Anda geser sejauh 0,02%. Jadi 0,002 gitu. 0,2% kan ya, 2 per 1000. Terus dibuat sejajar dengan ini. Dengan kurva elastisnya. Nah, disinilah yield-nya ditentukan. Untuk baja yang tidak terdefinisi dengan jelas plastisnya di mana. Ya ini properti materialnya saja sih, mestinya ini di bahannya. Kalau di kita nanti ya kita tinggal terima aja, pokoknya mutunya yang mana, lalu tinggal baca. Yield-nya sekian, ultimate-nya sekian, terus kita pakai ya F yield dan FU-nya. Ini hanya untuk menentukannya saja. Jadi kalau yang tidak jelas, ambilnya adalah 0,002, jadi 0,2% ke sini. Residualnya ini sebutnya residual, karena kalau sudah sampai di sini, dikembalikan lagi, artinya tariknya dilepas, dia akan kembalinya lewat sini. Tidak mundur ke sana lagi, tidak sampai ke 0 lagi, tapi sisa 0,002. Jadi yield-nya demikian ya. Ultimate-nya sih tetap yang puncaknya. Jadi perilaku struktur baja itu begini ya. Nah, yield dan ultimate ini adalah dua kategori kegagalan ya. Jadi nanti desain dari elemen-elemen struktur mengikuti kurva ini semua. Mengikuti kurva hasil uji tarik baja ini, terutama yang tarik ya. Kalau nanti lentur dan tekan, strukturnya juga menentukan, khususnya yang tarik karena ini memang hasil uji tarik. Kegagalan ya ditentukan oleh dua nilai ini ya. Ini mumpung bicara kegagalan ya, kalau Anda lihat struktur dari baik standar IISC maupun textbook, kita selalu bicara kegagalannya seperti apa yang akan dialami oleh elemen-elemen struktur ini, struktur baja ini. Kalau dia ditarik seperti apa kegagalannya, kalau lentur kegagalannya seperti apa, tekan kegagalannya seperti apa ya. Lalu kemudian kita desain agar kegagalan-kegagalan itu tidak terjadi ya, kita batasi ya. Agar tidak sampai yield, artinya tegangannya cuma boleh sampai sekian yang terjadi. Agar tidak sampai ultimate yang tercapai, artinya ya harus dijaga supaya gaya yang bekerja menghasilkan tegangan yang lebih rendah dari itu. Ya ada ketentuan-ketentuan turunannya tergantung strukturnya. Dari dulu, dari mestinya kuliah beton yang lalu, kita mendesain itu selalu begitu ya. Tahu dulu kegagalannya apa, lalu hindari. Ya. Desain kita itu menghindari kegagalan itu agar tidak terjadi. Kalau beton kegagalannya apa? Kalau beton ini saya nggak ngajar beton, tapi memang harus muncul perbandingannya karena kegagalannya rada beda dengan baja ya. Tapi sama sebenarnya, ya kegagalan gitu yang kita periksa. Kalau beton kegagalannya apa? Retak, Pak. Kenapa apa? Retak. Retak tuh gimana ngeceknya? Jadi Anda cek penampang itu retak dulu, retak atau enggak gitu ya? Gimana? Ya gitu. Iya, kalau retak itu artinya betonnya Anda desain elastis gitu ya. Regangannya gini gitu ya. Retak duluan di bagian tariknya di sini mestinya ya. Tapi kan kalau retak belum gagal beneran ya. Karena kalau di sini ada tulangannya, retak mau biarin aja gitu ya. Biasanya kegagalannya kalau nggak hancur di atasnya, yang tekannya kalau momennya begini, maka atasnya akan hancur ya. Jadi desain Anda itu selalu membuat kondisi di mana ujung atas ini kan hancurnya ditentukan oleh regangan kalau tidak salah ya. Berapalah nilainya gitu. Saya tidak pernah ngajar beton jadi angkanya nggak ingat saya. Tapi kondisi betonnya di sini itu dibuat persis pas gagalnya sehingga nanti desain Anda harus memastikan bahwa ini tidak terjadi ya. Harus duluan yang bajanya ya. Kalau baja dia lebih enak, dia ngasih tahu mau gagalnya. Waktu yield itu deformasinya besar kan ya. Nah ini yang gambar blok stres yang seperti ini itu kondisi kegagalannya itu. Nah kalau di beton kondisi kegagalannya cuma satu ini ya, crushing atau hancurnya betonnya. Kalau di baja tergantung strukturnya
posisinya di struktur nanti macam-macam ya. Memang terkait yield dan ultimate juga semua, tapi yang ditarik dengan yang lentur beda kondisi kegagalannya. Dengan tekan beda lagi nanti karena ada buckling ya, ada tekup yang muncul. Oke, itu tentang bajanya. Nanti desainnya nanti pas kita masuk ke elemen masing-masing, ini akan kita refer terus ya. Posisinya setidaknya, karena angkanya ada dari mutunya ya.